Ya. Disampaikan kepada seluruh penonton bahwa pertunjukan kedua akan segera dimulai. Pada hadirin dipersilakan duduk di tempat karena pertunjukan akan segera dimulai. Kepada hadirin dilarang untuk meninggalkan tempat. Dilarang mengambil gambar menggunakan blitz selama pertunjukan berlangsung. Lembaga Latwa mempersembahkan kelas teater dengan judul Sang Mandor, karya Rahman Ari, disutradarai oleh Tiara. Aktor Dimas Surya Pratama sebagai Sang Mandor, Andini Dwi Alfianti sebagai istri Mandor, Haidir sebagai Joki, Muhammad Fadli Syam sebagai Poki, Anissa Sahwa Sahira sebagai Udu, Syafiq Abdi Madani sebagai Rimba. Pimpinan produksi Olang Sukardi, Sekretaris produksi Nurul Hikmah, Bendahara produksi Disa Sabrina. Inikah akhir riwayatku sebagai mandor, sebagai ayah, sebagai suami, sebagai laki-laki, atau sebagai manusia? Selamat menyaksikan. Kapal-kapal datang dan pergi, dan aku cuma ada di sini. Inikah akhir riwayatku sebagai mandor, sebagai suami, sebagai ayah, sebagai laki-laki, sebagai manusia. Berapa kali sehari semalam aku harus mendengar kata-kata itu? Jangan, jangan ini, jangan itu. Di situ banyak angin, Pak. Kayak anak balita saja, dituntun. Obatnya, Pak? Ya. Sekarang
Iya. Sekarang, Pak, obatnya saya bawa ke situ atau Bapak yang saya bawa ke sini? Ini kah riwayatku? Ayolah, Pak, saya... Jangan mendekat! Jangan! Aku laki-laki. Aku mandor. Aku mampu bergerak sendiri. Lautan luas aku jelajahi. Aku akrab dengan kapal-kapal. Begitu banyak kapal. Aku mengenal pelabuhan-pelabuhan. Begitu banyak pelabuhan. Aku mengenal setiap bangsa. Laki-laki, perempuan. Jangan mendekat. Jangan. Telah kuarungi lautan sampai ke benua. Kutaklukkan semua badai sebesar apapun. Para jago mencium lututku. Lalu hanya menuju ke kursi itu aku harus menyerah. Hah? Semua tak ada yang langgeng, Pak. Tak ada satu orang pun yang bisa hidup tanpa uluran tangan orang lain. Lebih-lebih di saat kita sakit. Orang-orang, siapapun ia, masing-masing berangkat tua. Sakit-sakitan, kesepian. Siapa bilang aku kesepian? Tidak, engkau tidak kesepian. Aku ada. Aku tidak kesepian bukan karena kau ada perempuan. Kau ada atau tidak ada, aku tidak akan kesepian. Aku bisa mengurus diriku sendiri tanpa siapa-siapa. Ayo laki-laki, ayo jagoan, hiduplah sendiri. Uruslah. Diam! Lihat kursi itu, letaknya hanya beberapa meter. Diam! Capailah. Diam! Aku tak akan diam. Sepanjang hidupku tidak kau koyak-koyak hatiku. Sampai kini kehadiranku di sampingmu tidak pernah kau anggap. Bagimu, aku ternyata tak pernah ada. Tak kau hitung bahwa aku juga manusia. Ayolah, ayo, merangkaklah. Merangkaklah engkau seorang diri ke kursi itu. Rebut, ayo rebut. Rebut kursi itu dengan keangkuhanmu. Begitu banyak negeri, banyak pelabuhan, begitu banyak orang, begitu banyak perempuan. Nah, mana semua itu saat ini? Mana Tuan Mandor? Aku tidak mengerti. Sampai kapan ayah dan ibu bisa rukun? Sampai kapan hari tua kalian dibiarkan terus? Kapan bisa menikmati ketenangan, rasa tentram, kebahagiaan, kedamaian? Sampai kapan kau anak kecil bisa berhenti berkorban depan saya? Kerukunan, kasih kata, khotbah, hentikan, kasih sayang, harga menghargai, hormat menghormati, toleransi, siapa tahu, siapa sei, hentikan, tepo seliro, hentikan, cinta mencintai, hentikan. Dengan meledak-ledak begini nafasku bisa habis, Pak. Apa yang dikatakan anakku Juki memang benar. Kita hampir-hampir tak punya waktu lagi untuk merasakan nikmat yang diberikan Tuhan. Sadarlah, Pak, sadar. Aku tahu di balik nasihat-nasihat Juki. Sahabat dia berkhotbah di sini, pasti ada apa-apanya, pasti ada maksudnya. Betulkah itu, Juki? Iya, dan pasti bagiku itu kabar buruk. Apa itu, Juki? Saya habiskan lagi, Bu. Sempurnalah, Bu. Aku sebagai laki-laki. Artinya ini istrimu yang keempat. 4 sempurna, Pak. Saya segera ulangi lagi besar Bapak. Setan. Maaf, Pak. Satu perahu Bapak terpaksa saya jual untuk sekali dan kontrak rumah, Pak. Pak, Juki, tolong Bapak Juki, Pak, Juki, tolong, Bapak pingsan, tolong, ayo cepat tolong Bapak. Ini saya, Pak, saya Koke, saya ada kedua. Dan saya Uduk. Kami siap membantu Bapak kapan saja dan di mana saja. Saya anak ketiga.
dan di mana saja. Kenapa saya? Bapak tadi pingsan. Rame-rame kami menolong Bapak, tapi Bapak sudah kubur bangun. Seandainya Bapak masih pingsan, tentu kami sudah bergotong royong mengangkat Bapak ke tempat pembaringan Dan merasakan betapa hangatnya kasih sayang kami, anak-anak Bapak, kepada orang tuanya. Dan sebagai orang kepercayaan Bapak yang tak kurang kasih sayang terhadap Bapak, bisa dibilang saya juga keluarga Bapak begitu. Betul kan tadi saya pingsan? Betul, Pak. Lalu tiba-tiba saya terbangun ketika kalian datang. Iya, Pak. Tahukah kalian pertanda apa itu? Tidak, Pak. Itu pertanda bahwa dalam pingsan pun aku harus bisa mandiri. Tapi maaf Pak, mengapa Bapak duduk di lantai? Ya, mengapa tidak di kursi? Atau di pembaringan. Ayo, ramai-ramai tolong Bapak ke kursi. Jangan! Jangan! Duduk. Ya, Pak. Katakanlah rencanamu itu. Kau jadi belayar, menjadi kelasi, dan berjuang hingga menjadi mandor. Ya, seperti Bapak, sayalah yang bersedia menggantikan Bapak. Walaupun saya anak perempuan, saya akan mengukir riwayat besar di lautan seperti Bapak. Dan sebagai orang kepercayaan Bapak, saya akan ikut uduk mempertaruhkan nasib sehidup semati. Inilah perempuan Tubarani, titisan darah sang penakluk lautan yang tak pernah gentar sampai sekarang. Jika layar sudah berkembang, lebih baik mati di dasar laut daripada berbalik ke pantai. Dan sebagai orang kepercayaan Bapak yang ditugaskan menjadi palapa barambang bagi keselamatan uduk, saya juga selalu mengumpulkan ke dalam jiwa anak ini jurus pukul dulu baru pikir, eja tompi senga doang. Dan atas nama jurus pukul dulu baru berpikir, aku Uduk, putri ketiga Tubarani, sang penakluk yang namanya melampaui luas dan dalamnya lautan, dengan ini berjanji akan melestarikan kebesaran dan keagungan ayahanda. Dan sebagai orang kepercayaan Bapak, saya rimba. Berhenti! Kata-kata, selautan kata-kata. Kepalaku bengkak, perutku buncit, badanku akan gemetar dengar kata-kata kalian. Mulai dari anak pertama, si Juki, banyak kata-katanya, tapi buntutnya itu membuatku pingsan juga. Keterlaluan Juki, dialah penyebab pingsannya Bapak. Woi, jangan ikut campur, itu urusan kami berdua. Ini saya juga anaknya. Saya wajib membela ayah saya. Saya tidak mau bela cedera, apalagi pingsan. Jadi kau Yuki, yang menjadi sebab pingsannya Bapak. Tega nian. Kita, terutama aku yang selalu berusaha keras menjaga kesehatan Bapak, tahu-tahu kecolongan oleh orang dalam rumah sendiri. Tega nian. Sampai hati kau. Sudah. Oke, ini tugas saya. Saya yang pantas membela ayah. Membela sakit ayah karena dibikin pingsan oleh Nesu sendiri. Ayo Juki, Juki kepukul kau. Aduh, jangan ikut campur. Ini urusanku. Ini juga urusanku. Pengajar. Sudah, anak-anakku. Berhenti! Hei, Rimba! Kenapa kau diam seperti yang kamu situ? Buktikan kalau Bapak kata. Buktikan! Misalkan mereka! Misalkan! Berhenti! Daingku, engkau mampu mengatasi lumpuhmu. Aku merasa diriku berada di pelabuhan, di tepi dermaga melambaikan sapu tangan ketika kapalmu bertolak. Dan aku memandang tubuhmu yang tegap perkasa tersenyum kepadaku. Aku ingin sekali menyentuhmu, Daingku. Jangan mendekat! Jangan! Sudah aku katakan, dalam pingsan pun aku harus bisa mandiri.
Apalagi kini, rasanya aku segar sekali. Nah, duduk. Katakanlah rencanamu itu. Langsung, tanpa buang-buang kata, tanpa pengakuan-pengakuan besar, dan tanpa perlu pergumulan itu. Ayo, duduk. Berkat ajaran ayah, saya pun akan segera melaksanakan rencanaku menjadi mandor pelaut. Ya, tentu mulai dari bawah sebagai klasik. Bagus. Maka dari 2 perahu bapak, 1 telah saya jual untuk bekal. Cukup. Mestinya ini adalah pingsanku yang kedua. Terbang lagi 1 perahu. Jugi, duduk. Berkalian kalian untuk membela bapak. Ternyata buntutnya memukul saya juga. Perahu saya cuma 2. Dua-duanya melayang. Tenang ayah, ayah jangan sedih. Sebab saya telah membelikan 1 perahu untuk ayah. Bagus. Ternyata putra keduaku ini satu-satunya bibit paling bagus. Tapi bagaimana caranya kau bisa membeli perahu, Poke? Ya, saya ini orang dagang ayah. Saya harus pintar dan lihai dalam memindahkan barang supaya Artinya? untung. Artinya? Ya tentu saya harus ada modal ya untuk membeli barang. Maka sawah dengan Pak Ayah telah saya jual. Cukup. Mestinya ini adalah pingsanku yang kedua. Tambah setengah. Sawah, empang, terus. Ya begitulah ayah, saya ini pedagang. Ya, aku tahu. Ya saya ini pedagang ayah. Ada saat untung, ada saat rugi. Ya. Lalu? Ayah tadi baca koran tentang badai besar yang menenggelamkan 1 perahu besar di masa Lempo. Maksudmu? Nah, perahu dan dagang itulah yang diberitakan di koran. Habis! 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 Jugi. Iya, Pak. Duduk. Iya, Pak. Oke. Iya Pak. Terima. Iya, deh. Kalian pergilah. Temukan dan cari jalan kalian masing-masing. Kalian tunggu. Sudahlah. Kalian saya ampuni. Ya. Salah aku juga. Aku dan bapak yang terlalu lewat bangganya atas riwayat besarku tanpa pernah melihat jiwa-jiwa anakku. Pergilah. Kini aku tak punya apa-apa kecuali 1 kalimat. Jangan pernah menandakan tangan kecuali kepada Tuhan. Muli, bangunlah dan lihat
lihatlah aku ada di kursi. Denggasing suamiku, engkau telah berhasil merebut kursimu dan mendudukinya. Engkau berhasil, ya Tuhan. Engkau telah berhasil merebut lautku, pelabuhan-pelabuhanmu, kapal-kapal dan pengembaraan. Engkau berhasil. Ya, dalam diri engkau, juga dalam diri anak-anakku. Tuhan, terima kasih.